Baiklah, marilah kita lanjutkan lagi pembelajaran Divine Principle, prinsip ilahi bahasa Indonesia, masih bab yang kelima, kebangkitan. Di poin kebangkitan kembali pada tahap penyelesaian. Kita sudah bahas tentang tahap pembentukan dan tahap pertumbuhan, sekarang tahap penyelesaian. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika mereka masih hidup di bumi selama zaman perjanjian baru, setelah meninggal dunia, mereka menjadi roh yang hidup dan masuk ke Firdaus. Setelah kedatangan kedua Kristus, semua roh ini akan turun ke bumi untuk membantu orang-orang beriman di bumi agar percaya dan melayani Kristus yang datang kembali. Jadi dengan membantu orang-orang di bumi untuk mencapai tingkatan rohani ilahi, mereka juga akan menerima keuntungan yang sama dan menjadi rohani ilahi. Pada saat orang kudus di bumi berpindah ke dunia akhirat dan pada saat mereka meninggal dunia, mereka masuk ke dunia akhirat, mereka juga akan berpindah kepada kerajaan sorga di dunia akhirat, di sorga. Maka roh-roh yang dibangkitkan kembali itu juga akan masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan mereka. Dispensasi ini disebut kebangkitan kembali tahap penyelesaian. Dalam dispensasi ini bukan saja hanya roh-roh yang membantu manusia yang masih hidup di bumi, manusia di bumi juga membantu kebangkitan dari roh-roh tersebut. Jadi ada kerjasama. Marilah kita melihat ayat ini di dalam Alkitab Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua orang-orang kudus zaman perjanjian lama. Ini maksudnya zaman perjanjian lama orang kudus. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu izin untuk memasuki kerajaan sorga. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik, yaitu kerajaan sorga. Bagi kita, yaitu manusia di bumi. Tanpa kita, manusia yang di bumi ini, masih hidup ini, mereka yaitu roh-roh yang di dunia rohani, tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Jadi mereka juga tidak bisa menjadi penduduk kerajaan surga, karena penduduk kerajaan surga hanyalah orang-orang yang memiliki rohani ilahi atau sempurna secara kasih dan karakter. Jadi dengan penjelasan ini kita dapat mengerti bahwa ayat tersebut secara tepat melukiskan tentang kebangkitan kembali roh-roh yang sudah mati. Ini memberi gambaran bahwa roh-roh yang berdiam di dunia rohani tidak dapat mencapai kesempurnaan di luar dari kerjasama mereka dengan manusia yang masih hidup di bumi. Tambahan pula ada tertulis, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Matius 18 ayat 18. Coba kita lihat, dan referensi juga kita lihat Matius 18 ayat 19. Iya. Jadi apa yang kita lakukan di bumi itulah yang kita bawa setelah kita meninggal. Ayat ini mengajarkan bahwa tanpa orang-orang percaya di bumi terlebih dahulu melepaskan atau terikat dengan apa yang ada di dalam diri mereka yang mereka lakukan di bumi, maka roh-roh juga tidak bisa melepaskan, tidak bisa mencapai apa yang terikat di dalam mereka. Jadi apa yang mereka ikat di bumi itulah yang mereka bawa kemanapun. Bukan berarti mereka di bumi sakit dan meninggal dan mereka terlepas di sana. Ya, jadi kesempurnaan itu terjadi melalui kebangkitan kembali dengan tubuh jasmani yang masih hidup. Semenjak roh-roh hanya dapat dibangkitkan kembali melalui kerjasama dengan orang-orang yang masih di bumi yang percaya kepada Tuhan,
Dan mereka turun bekerja sama, maka Yesus memberi kunci kerajaan sorga kepada Petrus yang mewakili orang-orang percaya di bumi agar dia dapat membuka gerbang kerajaan sorga di bumi. Yang tadi Matius 18 ayat 19. Dan kemudian kita akan lihat kebangkitan kembali roh-roh orang-orang yang ada di luar Firdaus. Ada beberapa tingkatan roh-roh yang berdiam di luar Firdaus. Masing-masing mempunyai cara untuk mencapai kebangkitan kembali. Pertama, marilah kita menyelidiki bagaimana kebangkitan kembali roh orang-orang yang percaya agama selain Kristen selama mereka masih hidup di bumi. Sama seperti hubungan di antara dua orang, siapapun juga itu. Pertama, di antara mereka harus memiliki suatu dasar kebersamaan, harus ada satu kesamaan sebelum mereka bisa bekerja sama atau berteman untuk mencapai satu tujuan. Maka manusia di bumi dan roh juga itu harus cocok dulu, harus dapat bekerja sama untuk mencapai kebersamaan tujuan providensi. Itu hanya ketika mereka pertama membentuk suatu dasar kebersamaan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah meninggal dan merupakan roh itu turun ke bumi untuk dibangkitkan kembali, mereka mencari mitra atau manusia yang masih hidup di bumi yang sesuai dengan hasrat mereka semasa di bumi. Jadi mereka mencari manusia di bumi, mungkin agama yang sama, dan melalui orang-orang yang di bumi mereka bekerja sama dan bersama dengan orang itu mereka dibangkitkan kembali. Roh itu turun kepada manusia yang dipilihnya sendiri di bumi, yang masih hidup di bumi. Dan roh itu membimbing orang tersebut ke arah kebaikan. Ada yang ke arah kebaikan, ada juga roh yang jahat. Jadi lihat dari buahnya. Pada waktu roh itu membantu orang di bumi untuk memenuhi tujuan providensi pemulihan mereka, maka mereka dari roh itu juga dan orang yang masih di bumi sama-sama menerima keuntungan yang sama. Kedua, marilah kita menyelidiki kebangkitan kembali roh-roh orang yang hidup menurut hati nurani tapi tidak memiliki agama. Mereka tidak percaya dalam agama satupun, tapi semua orang memiliki hati nurani. Tak seorang pun di antara manusia berdosa menganut kebaikan sempurna di dalam dirinya, karena tak seorang pun telah mengatasi dosa asal di dalam dirinya. Dengan demikian, roh yang baik adalah roh yang memiliki kebaikan lebih daripada roh jahat. Roh-roh yang baik ini turun kepada orang-orang yang baik di bumi. Walaupun orang-orang yang baik ini tidak memiliki agama, tapi mereka bekerja menurut hati nurani mereka. Dan mereka bekerja sama dengan roh tersebut agar membantu memenuhi tujuan providensi atau pekerjaan Allah atas pemulihan. Di dalam proses ini, roh-roh tersebut menerima juga keuntungan yang sama seperti yang diterima oleh orang-orang yang mereka pakai di bumi untuk membantu dan saling membantu. Ketiga, marilah kita menyelidiki kebangkitan kembali roh-roh orang yang jahat. Wah, orang jahat juga ini perlu direstorasi atau dipulihkan. Di dalam Alkitab kita membaca tentang kutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Coba kita lihat referensinya di dalam Alkitab Matius 25 ayat 41. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Nah, di sini malaikat-malaikatnya menunjuk kepada roh-roh jahat yang tinggal dan bekerja di bawah kontrol setan. Roh-roh jahat ini
adalah alat setan selama mereka masih hidup di bumi. Makhluk rohani yang biasa dikenal sebagai hantu yang sering tidak jelas pemunculan dan identitasnya tidak lain adalah roh jahat. Bahkan roh jahat mampu untuk menerima keuntungan zaman melalui kebangkitan kembali di bumi. Namun pekerjaan roh jahat tidak selalu membawakan buah dari hasil untuk menerima keuntungan dalam kebangkitan kembali. Agar mendapatkan keuntungan, maka karya mereka harus mengakibatkan penghukuman kepada manusia di bumi untuk syarat ganti rugi bayar harga atas kegagalan mereka yang telah mematahkan semangat usaha daripada Allah, yaitu usaha pemulihan sewaktu mereka masih hidup di bumi dan waktu mereka melakukan dosa, dan ini adalah bayar ganti rugi dosa mereka. Lalu bagaimana mungkin karya roh-roh jahat membawakan penghakiman atas nama surga? Roh jahat. Marilah kita melihat contohnya. Misalkan ada seorang yang hidup di bumi yang mana berdasarkan keuntungan zaman ia akan tamat dari keuntungan zaman yang sedang berlangsung atas dirinya menuju kepada tingkatan keuntungan zaman yang lebih tinggi. Dia tidak bisa tamat untuk meningkat kepada keadaan keuntungan zaman yang lebih tinggi tanpa pertama harus melakukan syarat bayar harga dulu, ganti rugi, agar menghapuskan dosa masa lalunya. Dalam hal menamatkan diri dari keadaan pada tingkatan keluarga menuju kepada tingkatan marga, maka orang tersebut harus membayar harga atas hutang dosa dirinya sendiri, juga dosa dari nenek moyangnya. Pihak surga mengizinkan roh jahat untuk menyiksa orang yang masih hidup itu sebagai penghukuman atas dosa-dosa ini. Jadi jangan heran kalau manusia tidak ada salah kok tapi diperlakukan buruk, karena dia sedang membayar ganti rugi. Jadi segalanya harus mengucap syukur. Itu maksudnya. Jika dia bertahan dengan penderitaan yang diberikan oleh roh-roh jahat dan mengatasinya, maka dengan melakukan syarat ini, dia telah berhasil membayar harga ganti rugi. Kemudian berhak memasuki keadaan keberuntungan yang lebih tinggi pada tingkatan bukan lagi pribadi tapi di dalam marga, sesudah keluarga. Roh-roh jahat yang menyiksa dia juga sama-sama menerima keuntungan yang sama. Inilah cara bahwa berdasarkan atas keuntungan zaman, providensi pemulihan memperluas keadaan keberuntungan dari tingkat keluarga kepada tingkatan marga, kepada tingkatan bangsa, dan tingkatan dunia. Kapan saja umat manusia akan tamat untuk memasuki tingkatan yang lebih tinggi, maka orang yang memimpin providensi harus melakukan syarat bayar harga ganti rugi atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh dirinya, bahkan oleh nenek moyangnya. Karya roh jahat akan membantu orang di bumi memenuhi syarat bayar ganti rugi untuk menghapus dosanya dalam dua cara yang berbeda. Pertama, roh jahat akan secara langsung menyebabkan masalah terhadap manusia yang dia pakai di bumi ini. Kedua, roh-roh jahat akan turun ke tubuh rohani orang lain. Orang lain yang akan melakukan dosa yang sebanding dengan dosa yang akan dihukumkan kepada orang tertentu dan bekerja kepada kedua orang yang lain untuk menyerangnya. Yaitu yang saya katakan, tiba-tiba ada yang menyerang, tidak ada salah. Jadi itu harus diterima dengan ucapan syukur. Itulah bayar harga ganti rugi. Dalam dua hal ini, jika orang di bumi mengucap syukur dan rela menderita atas pekerjaan roh jahat,
maka dia melakukan ini sebagai bayar harga ganti rugi untuk menghapus dosanya dan dosa nenek moyangnya. Jadi dosa mereka akan dihapuskan dan dia akan masuk ke dalam keadaan keberuntungan yang lebih tinggi yang tersedia pada zaman baru. Jadi pekerjaan roh jahat akan membawakan penghakiman kepada orang atas nama surga. Jadi penyerangan atau hukuman dari roh jahat juga ini akan memulihkan orang yang dia pakai di bumi, asal orang yang dia pakai itu rela menerima segala masalah untuk bayar ganti rugi dengan hati yang gembira dengan ucapan syukur. Jadi sebagai akibatnya roh tersebut akan menerima keuntungan yang sama seperti yang diterima oleh orang yang dia pakai di bumi. Roh ini juga akan masuk pada keadaan keberuntungan yang lebih tinggi lagi. Jadi sekian dulu, nanti